Selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana kalau kita bisa jadi detektif, tapi bukan buat kasus kriminal? Kali ini kita bakal jadi detektif molekuler. Misi kita mengungkap misteri di balik sebuah bioplastik baru yang keren banget, yang bahannya dari kayu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan besarnya. Gimana sih caranya kita bisa bikin plastik yang lebih bagus, lebih ramah lingkungan dari pohon? Coba bayangin, limbah kayu itu kan banyak banget. Kalau kita bisa memanfaatkannya, ini bisa benar-benar mengubah cara kita membuat banyak barang. Nah, tantangan inilah yang jadi pemicu utama penelitian yang akan kita bahas. Ya, sama seperti kasus detektif pada umumnya, sebelum kita bisa melakukan apa-apa, kita harus pecahkan dulu misterinya. Dalam hal ini, para ilmuwan perlu membongkar teka-teki struktur molekul dari material baru ini. Ini semacam arsitektur tersembunyi yang harus diungkap. Oke, jadi apa sih kasus kita kali ini? Ini dia, sebuah bioresin baru yang kelihatannya menjanjikan banget. Bahan bakunya dari dua komponen utama kayu. Yang pertama, namanya lignin. Anggap aja lignin ini kayak lem super kuat alami yang bikin pohon itu kokoh. Terus yang kedua, ada furfuril alkohol yang asalnya dari hemiselulosa, bagian lain dari dinding sel tumbuhan. Nah, materi ini punya nama keren, resin furan berbasis lignin, atau kita singkat aja LFA. Kenapa ini penting? Karena ini adalah polimer yang 100% terbarukan. Punya potensi besar banget buat gantiin plastik yang kita pakai sekarang, yang dari minyak bumi itu. Tapi, disinilah misterinya dimulai. Nggak ada yang benar-benar tahu gimana sih sebenarnya kedua bahan utama ini saling berpegangan tangan secara kimiawi. Oke, setiap detektif tahu langkah pertamanya apa, yaitu memilah dan menganalisis barang bukti. Nggak bisa dong kita langsung analisis gumpalan resinnya begitu aja. Para detektif kita ini harus memecahnya dulu biar bisa lihat isinya apa aja. Dan itulah yang mereka lakukan. Resin LFA-nya dicuci pakai air, yang akhirnya memisahkan resin ini jadi dua bagian. Satu bagian yang nggak larut dalam air, kita sebut LFAI, dan satu lagi yang larut, kita sebut LFAS. Persis kayak detektif yang misahin barang bukti di TKP ke dalam kantong-kantong berbeda buat dianalisis satu persatu. Dan boom, petunjuk pertama langsung muncul. Coba lihat bedanya, kandungan lignin. Di bagian yang nggak larut, LFI, kandungan ligninnya sampai 85%. Sementara di bagian yang larut, LFS, cuma 44%. Ini petunjuk gede banget. Artinya apa? Artinya si lem kayu, lignin ini, kemungkinan besar jadi biang keladi kenapa resin ini nggak larut air. Dan ini penting, karena sifat inilah yang jadi kunci buat membentuk struktur material yang lebih besar dan kompleks. Oke, kita udah punya barang bukti yang terpisah. Sekarang, waktunya keluarin peralatan canggih. Kita bakal masuk ke laboratorium forensik buat analisis bukti-bukti ini di level molekuler. Alatnya ini namanya spektroskopi NMR HSQ-2D. Oke, namanya emang ribet. Nggak usah dipikirin, anggap aja ini mesin sidik jari super canggih tapi buat molekul. Kerennya, mesin ini nggak cuma ngasih tahu ada atom apa aja di sana, tapi juga ngasih tahu atom mana yang nyambung ke atom mana. Hasilnya, sebuah sidik jari molekuler yang unik untuk setiap struktur kimia. Nah, lihat gambar ini. Jangan pusing dulu sama titik-titiknya ya. Fokus ke momen ahanya. Di kiri, itu sidik jari dari lignin murni, sebelum dicampur apa-apa. Tiap titik itu nunjukin hubungan antar atom. Nah, sekarang, lihat yang di kanan. Ini sidik jari dari resin LFA kita. Sadar nggak ada banyak titik-titik biru baru yang muncul? Titik-titik ini tadinya nggak ada. Ini bukti yang nggak bisa dibantah lagi, persis kayak nemulin sidik jari baru di TKP. Artinya, ikatan kimia baru telah terbentuk antara lignin dan furfuril alkohol. Para penelitinya sendiri menyimpulkan, dan ini saya kutip langsung, spektrum HSQC mengungkapkan keragaman tinggi dari ikatan yang terbentuk antara lignin dan poli-FA. Kalau kita terjemahkan, artinya gini, ini bukan cuma satu ikatan simpel aja. Ini tuh kayak jaring laba-laba yang rumit dengan banyak banget titik sambungan yang berbeda yang bikin semuanya menyatu. Oke, kita udah punya sidik jarinya. Sekarang tugas para detektif adalah membuat teori. Teori apa yang bisa menjelaskan semua petunjuk yang kita temukan ini? Teori pertama kita sebut aja jembatan metilena. Jadi para ilmuwan ini kan lihat ada sinyal spesifik di sidik jarinya, sebuah petunjuk yang sebelumnya nggak ada. Nah mereka curiga petunjuk ini cocoknya sama struktur M1 yang kita lihat di gambar. Bayangin aja ini kayak jembatan kecil yang nyambungin langsung molekul lignin yang besar ke rantai sulfuril alkohol. Terus ada lagi petunjuk tambahan dari teknik forensik lain, namanya 31P NMR.
Gampangnya, alat ini kayak saksi ahli yang fokus ke satu jenis bukti aja. Nah, hasil analisisnya nunjukin ada peningkatan struktur yang terkondensasi, terutama di bagian resin yang larut air. Intinya apa? Ini kayak nemuin bukti pendukung dari saksi lain yang menguatkan dugaan awal kita. Ini makin meyakinkan kalau reaksi memang terjadi di bagian spesifik dari lignin, dan ya, ikatan baru memang terbentuk. Lanjut, hipotesis kedua, pembentukan struktur aryl ether. Coba kita lihat prosesnya. Pertama, cincin furan dari furfuril alkohol itu terbuka. Terus, langkah kedua, bagian dari lignin datang dan menyerang cincin yang udah terbuka tadi, dan klik. Langkah ketiga, terbentuklah ikatan aryl ether yang baru. Belum selesai, masih ada satu teori utama lagi. Hipotesis ketiga namanya esterifikasi. Ini jenis sambungan yang beda lagi. Biar gampang, bayangin aja kita punya dua jenis balok Lego yang konektornya beda. Nah, reaksi esterifikasi ini kayak proses menyatukan kedua konektor yang berbeda itu jadi satu, membentuk ikatan baru yang kuat dan stabil. Oke, semua barang bukti udah terkumpul, teori-teori sudah diuji. Sekarang kita sampai di bagian akhir dari investigasi kita, kesimpulan. Dan inilah keputusannya. Case closed. Teka-teki ini terpecahkan. Kalau kita lihat spektrum akhirnya, ini adalah gambaran utuhnya. Jadi bukan cuma satu jenis ikatan, tapi sebuah jaringan sambungan silang yang super kompleks antara potongan-potongan lignin dengan rantai furfuril alkohol. Semua petunjuk, semua bukti, akhirnya nyambung jadi satu gambar besar. Jadi setelah semua kerja keras detektif ini, terus kenapa? Kenapa cetak biru molekuler ini penting banget? Gini, pertama, ini tuh kayak punya peta yang nunjukin dengan presisi di mana aja reaksinya terjadi. Kedua, peta ini juga ngejelasin gimana caranya kedua bahan ini saling mengunci buat bikin material yang kuat. Nah, yang paling penting, dengan peta ini di tangan, para ilmuwan sekarang bisa mulai mengotak-atik resepnya secara sengaja. Mau dibikin lebih kuat? Bisa. Lebih lentur? Bisa. Lebih cepat terurai? Bisa juga. Inilah kunci untuk merancang material masa depan yang jauh lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik. Sekarang, setelah kita punya cetak birunya, pertanyaannya adalah apa yang akan kita bangun selanjutnya? Kemungkinannya benar-benar gak terbatas.